di situ kan ada sungai. Calikmen. Apa itu, Pak? Anu itu loh, peledak. Ya. Duduk jembatan itu diduduk, dipasang situ. Tank kena itu buyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut kemerdekaan RI, peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus 2023, kita menengok ke belakang dan juga memperingati Hari Veteran Nasional pada tanggal 10 Agustus. Kita akan mendengar cerita, kita akan mendengarkan dongeng, salah satunya dari salah satu sesepuh pelaku sejarah, pelaku perjuangan yang kebetulan berdomisili di wilayah Madiun ini. Siapa belionya? Ini kebetulan beliau ada Pelda Purnawirawan, Bapak Condro Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu, nggih. Yeah. Tetap semangat. Semangat. 45. Merdeka. 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 Para pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini kita memang sengaja mengundang beliau, Bapak Condro Kusumo, yang notabene-nya merupakan salah satu pejuang veteran kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau memang bergawas menjadi anggota LVRI, Legion Veteran Republik Indonesia. Memang kita berusaha mendengar cerita apa yang dialami beliau, menjadi pendengar yang setia dan mencontoh apa yang menjadi nilai-nilai kebanggaan Angkatan 45 dan sampai dengan sekarang ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Sebelumnya kita berinteraksi dengan beliau dari mulai awal. Beliau ini kelahiran tanggal 7 April 1931. Nggih, Ya. Pak Condro nggih. Betul. Tempat kelahiran di Juanapati, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak Condro niku kapan mulai berjuang menjadi prajurit niku? Saya dulu dimasukkan oleh teman saya di barisan pelopor. Tahun 49 itu. 49 niku. Iya. Barisan pelopor, kalau malam itu dipimpin seorang guru untuk jadi penyerang Belanda. Jadi gerilyawan, dibentuk gerilyawan. Oh, pada saat tahun 1945 proklamasi Pak Cokro temu di niku. 45. Pak Cokro nggih, waktu saat 45. Nggih. 45 itu saya kalau tidak salah masih di Malang. Masih di Malang. Iya. Itu. Terus 47 di Jogja. 47 di Jogja, pindah lagi ke Bojonegoro, pindah lagi ke Blitar, lalu 49 mulai kembali di Malang. Di Malang saya diajak barisan pelopor niku. Barisan pelopor. Tugasnya sekarang diberi tugas, kalau siang kamu harus mengadang. Pada saat Belanda mengirim makanan ke pos-pos Malang, Sengkaling, Batu, Pendem, Dau, itu harus diserang. Habis nyerang harus lari. Harus hilang. Karena kalau tidak hilang kena. Karena Belanda itu kalau siang wah hebat. Kalau malam bingung. Jadi anak-anak mufakat kalau nyerang malam hari. Pimpinannya sinten, Pak Condro? Pak Tisnun, guru niku
masih status guru Pak Tisnu. Iya, tapi saat itu sudah ndak mulang, tutup. Malang juga ikut berjuang. Memang pada tahun 1949 ini berarti pasca agresi militer Belanda kedua. Iya. Setelah Belanda bisa menguasai ibu kota Yogyakarta pada saat itu. Iya. Dan dilanjutkan oleh peristiwa terkenal saat serangan 1 Maret 1949 itu. Iya. Nah, sedangkan Bapak posisi di Malang dibentuk barisan pelopor oleh Pak Guru tadi. Iya, Pak Tisnu. Pak Tisnu itu bertugas mengganggu, menyerang pos-pos Belanda di wilayah Malang Raya. Malang Raya yang Malang Barat. Malang Barat. Jadi Malang Batu. Sampai Pujon. Senjatanya apa, Pak? Ya, harus cari sendiri. Carinya bagaimana? Cara carinya yaitu salah satu pemuda yang pemberani masuk kota. Masuk kota 2 atau 3, nanti kalau ada Belanda blonjo ke pasar, antem. Langsung. Iya, diancap, sudah jelek-jelek, jangan sampai berteriak. Terus diambil senyap itu Pak. Iya. Berarti senjatanya langsung diambil. Iya, diambil. Rampasan Belanda lah itu. Ya. Secara sembunyi-sembunyi lah. Iya. Setelah itu untuk membuat kelompok lagi pengadangan, mulai pengadangan. Karena mempunyai senjata tembak menembak ada. Pak Condro senjatanya nopo pakainya? Ya stand itu. Stand. Iya. Stand. Kalau dapat senjata panjang, bukan LE tapi laras pendek itu. Laras pendek. Tinggalan senjata zaman Belanda. Itu pendek-pendek senjatanya. Kalau panjang itu pembawa dari Belanda. Peluru munisinya dari mana, Pak Condro? Nah ini soal peluru memang itu susah mendapatkan itu. Ya, caranya yaitu tadi cari pos yang lengah. Belanda kan membuat pos di sudut perapatan itu pos. Nah itu diserang sambil mencari peluru. Kalau enggak, ada saja akalnya itu ke Surabaya cari peluru, beli. Ya namanya nikah itu. Anteknya Belanda. Nah, memang pada saat itu Belanda berusaha datang lagi itu pada saat 1947 agresi militer kan. Menurut sejarah yang diceritakan membonceng pasukan sekutu. Tahun 45 itu. Kemudian setelah pasca kemerdekaan lepas dari Jepang. Akhirnya berentet sampai gak terima agresi militer 1, diingatkan PBB, mundur lagi, diingatkan lagi, mundur, agresi militer lagi 1949 kan itu Pak. Nah, pada saat bergerilya menjadi barisan pelopor 1949 di Malang. Nah, Pak Condro ini sudah ditasbihkan atau dilantik jadi tentara belum? Belum. Masih pasukan keluyuran. Masih pasukan keluyuran. Keluyuran itu gabung sana belajar. Gimana caranya berjuang lah Pak? Iya, pokoknya mencari senjata untuk melawan Belanda tadi. Memang benar ada yang pakai bambu runcing ya? Betul. Pertama itu dulu bambu runcing yang digunakan, senjata satu-satunya bambu runcing. Setelah lama-lama bambu runcing ini bukan tidak mau membawa bambu runcing itu seolah-olah kabotan. Kok bambu runcing? Nah itu ya pakai kelewang. Itu kelewang panjang seadanya. Itu
punya senjata, dapat rampasan senjata api, pakai senjata api. Iya, begitu. Tapi selalu ada serangan, gangguan harus ada. Harus kepada pos-pos Belanda ya. Iya. Tidak boleh berhenti, tidak boleh sepi dalam satu hari. Iya. Jadi kalau Belanda ngirim pos umpamanya sini ke Dolopo, itu nanti di mana ada ketinggian kita nempati ketinggian. Jadi konvoi Belanda itu kita serang dari atas. Nah, nanti Belanda kalau kewalanan artinya wah kebanyakan telepon ke pusat ke mana itu ke Malang minta dikirim kanon dijatuhkan titik berapa gondang. Jadi baratnya desa Teluk Bumas itu diwantem sama dayal bom, dibom. Pakai bantuan meriam armet itu. Iya, dari Belanda. Kota Malang ngantem. Padahal itu berapa? 11 kilo. Jadi beluannya ngantemnya itu seenaknya, kampung-kampung kena. Senjatanya lebih modern. Iya, makanya itu pada saat itu Pak Chandro ini kan masih domisili Malang. Iya. Nah, terus kapan sih pada saat itu berjuang harus mengganggu pos-pos Belanda itu? Iya. Kemudian beriringnya waktu menjadi tentara ini berikut. Begini, setelah mendengar apa itu dari suara-suara bahwa apa itu Belanda pulang, itu semua gembira. Gerilyawan itu senang. Sudah dengar kalau gencatan senjata kedaulatan itu dulu itu pulang semua. Setelah pulang tidak akan meneruskan perjuangan. Malam harinya besok itu tanggal 50 itu gerosokan dari kita, orang-orang gerilyawan itu diangkut truk semua dibawa ke kota Malang. Tidurnya di sekolahan, didaftar di sekolah, diambil maksudnya dikumpulkan. Seolah kamu itu ikut berjuang, kamu kok pulang begitu saja. Ini mau merdeka, kamu sekarang mari kumpul di sekolahan di kota Malang. Di kota Malang, di Samaan itu yang banyak sampai 1000 berapa. Setelah di situ diangkut lagi pindah ke Probolinggo, sekolah guru Gading Probolinggo. Kumpul di sana diperiksa, yang baik sebelah sini kanan, kiri, yang tidak baik sebelah kanan. Itu baik dalam arti nopo? Kesehatannya. Yang kesehatannya kurang bagus, baik sebelah dilanjutkan jadi tentara. Yang kurang mengguk, linu, dikumpul jadi CTN. CTN itu nopo? Korps Cadangan Negara. Ya, tempatnya di mana? Benteng Ngawi itu. Benteng Van de Bos. Ya sampai sekarang ini ada. Kumpul di situ kurang lebih 1000 lebih. Tidak boleh kemana-mana. Maksudnya jangan sampai liar nanti jadi dipengaruhi jadi gerombolan, ganggu negara yang baru merdeka. Pemerintah itu maksudnya. Setelah di asrama di situ, yang lain yang itu tetap di Probolinggo. Tahun 50 dia diberi pakaian. 50 tahun 50. Iya, tahun 50
dijadikan tentara. Pakaiannya sisanya Jepang itu klambi kuning, baju kuning ya seperti punya bapak, kuning semua. Latihan tahun baju bekas petan atau Pak? Enggak, pakaian memang nemu gudangnya Jepang itu pakaian militer Jepang itu kuning. Jepang datang ke sini pakaiannya kan kuning. Itu enggak hijau, kuning. Dipakai tahun 52 jadi tentara wis. Wah. Ya bedilis, pokoknya macam-macam berangkat ke Jawa Barat. Pak Condro dikasih pangkat apa waktu itu? Prada wis. Pokoknya dulu ndak pangkat kayak katut seneng wis. Sampeyan ikut berjuang. Iya. Katut seneng. Iya kan? Nah, tahun 52 berangkat ke Garut. Tasik Malaya. Karena apa? Di sana ada gerombolan Kartosuwiryo. DITII. Iya, itu. Karena apa? Dipengaruhi. Makanya dari kita itu diwadahi di mana itu benteng. Takutnya kalau dipengaruhi seperti Jawa Barat itu Kartosuwiryo. Mulai masuk Tasik Malaya, satu battle numpak naik spur turun Tasik Malaya. Tidurnya di mana? Di Ciberem, tempatnya Montor Mabur itu. Niku komandannya siapa, Pak? Mayor Abdul Manan. Iya, sampai sekarang nama itu dipakai. Kalau Bapak ke Malang, Pujon itu ada Jalan Mayor Abdul Manan, yaitu itu kiai. Tadinya kiai. Kiai masuk pimpinan itu tadi. Ya. Berarti kan zaman tahun 1950 niku bergulirnya setelah lepas konferensi meja bundar itu Belanda melepas Indonesia, meskipun masih mengganggu di Irian sana masih di sana, tapi mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian 1952 jadi prajurit, pangkat prajurit dikirim ke Jawa Barat, ikut menumpas pemberontakan DITI Kartosuwiryo. Tasikmalaya, Garut sampai Bandung. Iya. Alhamdulillah bisa ditumpas pakai strategi strategi yang benteng niku sampai ke atas kan ketangkep Kartosuwiryo itu. Ya itu begini. Pagar betis, pagar betis tau Pak. Jadi sana itu waktu pelaksanaan gerilya dengan Belanda itu selalu ada gangguan. Harus diadakan. Regu ini berangkat siang hari berangkat ke pasar, dodol suket gayanya, tapi dalam stand. Nanti kalau ada beranda patroli ya sini nggak bisa, nodo bingung mlebu kampung. Itu caranya. Jadi kalau ke pasar gerilyawan itu jualan dodol suket buan, tapi dalam itu senjata, bu pistol, bu stand, tapi senjata panca nggak berani kelihatan. Nah, tahun Pak Condro dados tentara nih, jadi tentara itu saya pas kurun waktu 1950-an itu tentara Belanda masih banyak berkeliaran di daerah kita, mboten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa. Oh, enggak berani sudah enggak berani. Enggak berani. Soalnya makin lama makin ganas. Anak muda-muda itu. Nah, itu sudah 1952 sudah punya pangkat. Nah, Bapak ingat gak pertempuran apa yang paling diingat bersejarah tidak bisa lupa?
pertempuran yang nggak bisa lupa itu ya kalau di Malang itu pengadangan di daerah yang sekarang ini ditempati sekolah Unmu sampai sekarang medannya itu terjual, tapi medannya baik. Nah ini jalan. Jalan. Ini terjual. Ini yang jadi apa? Kalau saya kemarin wah, iki biyen masang main di situ kan ada sungai. Calik main. Apa itu, Pak? Itu loh, peledak. Ya. Duduk jembatan itu diduduk, dipasang situ. Tank kena itu buyar. Men itu jenenge men. Peledak itu. Nah, setelah itu konangan denator. Ini kan iya dengan Belanda jalan situ kena tuh dipasang meneh, diambil, dijinakkan dengan musuh itu Belanda, disimpan. Nah, wah dicukup ambil londo gak iso mbledos. Golek maneh cari ke kota Malang. Iya, karena dulu ujung-ujungane bolone londo wong Jawa iku nikah. Nikah namanya. Golek wong nikah itu dodolan bedil peluru gitu ya. Masang lagi. Tapi ditutup dengan tainya sapi itu. Tutup. Di diktator gak mekan. Liwati tank temenan diyar buyar. Londo ngamuk. Kanon diyal hancur, kena masjid gondang malah dau sengkaling. Wah ngamuk Londo, ngawur tapi ya itu. Nah, setelah begitu jembatan itu lama-lama Belanda ngerti, angger liwat mesti selesai biasa. Setelah dengar kalau Belanda mau pulang, gerilya itu yang tadinya larinya itu sampai ke Gendogo, Gunung Kelut, Gunung Arjuna, turun kabeh wis. Mulai enggak ngumpul. Malam harinya lagi 3 hari kita bawa mobilnya Belanda, wedi kabeh padahal ndak diambil. Ayo kumpul sekarang, dikumpul di sekolahan guru Probolinggo. Di sana diperiksa baik, dijadikan tentara. Tahun 52 berangkat perang lagi Kartosorewa sampai Bandung. Di Bandung nemu pakaian hijau punyanya Kenil itu. Nah, ganti pakaian hijau, minta ada Panglima Siliwangi. Itu Siliwangi, oh ya kalau ada boleh dibawa Joko sak batalion. Guanti pulang naik kereta api ke Malang, Lawang itu. Nah, yang jemput ibu-ibu. Mudun di stasiun kaget ibuke jere darane Kenil enggak ada lucu itu. Nah, Pak Condro sudah nikah waktu itu? Belum. Iya, belum. Nikah saya tahun 67 ini. 67. Iya. Ya oleh wong Madiun itu. Karena dapat istri orang Madiun, makanya pindah domisili ke Madiun. Itu. Nah, saya dulu dari batalion terus saya dipindah mau bubar batalion, ditaruh di Korem Malang. Di Korem Malang di bagian 5. Lalu di Dekek Korem sini. Di sini bagian 5.
Matur suwun atas ceritanya dongengnya Pak Chandra. Ya. Kami selalu generasi muda betul-betul apresiasi, berterima kasih atas perjuangannya zaman dulu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Pesan Bapak Soekarno pada saat Presiden, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Iya. Karena ini merupakan titik awal berdirinya sebuah bangsa. Iya. Yang notabene-nya adalah bangsa yang besar. Iya. Kita ini salah satu bangsa yang pernah diperhitungkan dunia pada Iya. saat itu. Semoga ke depan kita bisa lebih baik, bisa lebih kuat, dan bertambah kuat, dan juga benar-benar gaungnya Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan Jinawi. gemah ripah long jinawi. Iya. Masyarakat adik makmur sejahtera. Kita bertemu lagi dengan Kisah Nusantara di episode yang akan datang. Salam merdeka dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.